maksudnya enjing niki wau kanca-kanca Mbak ada rapat terus nganggo Pak Nidin. Anu Mbak Mintarsi iki omahe ndi Pak Din? Ku kanca-kanca silaturahmi mriko. Niku niki saking kanca-kanca PDM nggih. Sepindah silaturahmi saking jenengan terus kaping kalih atas nama PDM dalem sak kanca nggih PDM nyuwun pangapunten menawi sampai sak menika niku napa nggih PDAM niku kasarane mboten nyambung kalih jenengan. Amargi sing riyin petangan kalih jenengan niku sedaya pun pensiun. Nggih. Makane niki wong nggih rada kaget iki sing ndi masing niku mboten nyambung. Lah niki mangke sing ingkang resik sumber nggih Pak Nidin, mangke ingkang nata napa atasane Pak Nidin Pak Darwinto ingkang biasanipun Pani Sumber. Nah niku Pak Wakit sing kaitane mungkin mbok menawi cabang Bosan menawi terkait dengan pelanggan atau napa ngoten. Dan niki Pak Warsono niku sumber sawit. Mungkin mbok menawi wonten apa nggih pembangunan saklajengipun ngenten kersane Niku intine iku kinten-kinten unek-unek yen jenengan datang PDN napa mungkin dalam aturaken datang Pak Direktur PDAM ngoten. Niku nggih tesih mentasi anak kula. Oh ngaten. Nggih. Mangke anak kula kan. Mbah ini berarti mboten nantos petangan kalih tiyang PDAM. Mboten. Lah, antos sakniki lho. Nggih. Terus saniki ngeten Mbah berarti kan nek ngoten jenengan niku nggih taksih marjuki sipil niku. Nggih, marjuki terus kula. Saya Mbak nggih. PDAM punya niat baik semampunya niat baik PDAM. Nah di awal selain mungkin silaturahmi ngaten iki termasuk pajak 5 ya. Oke, pemirsa, menindaklanjuti berita di Facebook kemarin bahwa Mbah Min itu mengeluh dia punya lahan yang diklaim zaman dulu PDAM. Tetapi sebenarnya yang terjadi hari ini tadi, pihak PDAM cross check ke rumah Mbah Min tentang kronologis lahan itu yang sekarang dijadikan tempat mengalir untuk pelanggan PDAM. Nah, sekarang kita dengan Pak Wi, salah satu direktur di PDAM, biar Pak Win jelaskan kronologis yang sebenarnya. Jadi masyarakat Magetan bisa jelas apa sih yang terjadi tahun 95 sampai sekarang. Pak Win, gimana Pak Win? Kalau menurut ceritanya Mbak Min tadi, kayaknya memang pada saat itu PDAM lagi mengalami krisis air baku dan berupaya nyari tambahan air baku. Kemudian kalau ceritanya Mbak Min Tarsi tadi, teman-teman PDAM menemukan sumber baru yang mungkin dikira tidak bertuan. Nah, setelah teman-teman PDAM itu survei, diukur, digambar, dikomen sama Mbak Min Tarsi, bahwasanya itu lahan pemajukan, artinya itu bukan milik negara, sehingga kemudian survei dihentikan, proses survei dan ininya dihentikan. Terus selang sehari setelah itu Mbak Min Tarsi ternyata diundang oleh perangkat desa untuk terkait dengan status tanah yang sekarang ini saya ada. Jadi tanah yang dimaksud ya hanya sebenarnya seperti ini. Ukurannya tidak lebih dari 100
penyakit itu nggak ada, jadi hanya sedikit. Tapi itu memang di situ ada sumber mata air menjadi asas kehidupan masyarakat di sini. Terus proses selanjutnya dari kelurahan atau dari desa, implementasi ternyata penyelesaiannya dengan kecamatan. Baru pada titik akhir mungkin ada semacam ganti rugi dan sebagainya, baru barangkali ke PDAM. Nah, ternyata waktu itu ada ganti rugi kurang lebih 360 tadi ya. Implementasi kemudian yang 200 ini untuk membayar sambungan baru di rumahnya, ya, sehingga akhirnya implementasi menjadi pelanggan PDAM. Jadi dari 300 yang dibayarkan oleh PDAM, yang 200 dipakai untuk pendaftaran sambungan baru. Sementara itu yang terjadi. Terus kemudian proses penyelesaian ini selanjutnya, Mintarsih tetap minta menunggu anaknya yang sekarang ini ada di Jakarta. Maka yang bisa kita lakukan sekarang, hal-hal yang bisa kita lakukan barangkali ya hanya menunggu konfirmasi dari anaknya dan proses selanjutnya. Nah, termasuk barangkali kita akan mencoba mencarikan ganti rugi ya, pajak yang selama ini masih dibayar oleh Mbak Mintarsih. Sekarang itu saja yang bisa kita lakukan, karena pihak keluarga Mbak Mintarsih masih menunggu penjelasan atau klarifikasi putranya yang sekarang masih ada di sekolah. Jadi prinsipnya PDAM pada saat itu ya, kita di generasi transisi, generasi yang sekarang ini tidak tahu menau proses perjalanannya tanah itu semua tadi baru cerita dari Mbak Mintarsih, tapi kami sendiri ternyata tidak tahu. Nah, pada hari ini kita membagi 2 tim. Saya dan kawan-kawan produksi itu melakukan klarifikasi dan cek lapangan dengan Mbak Mintarsih. Kemudian teman-teman di administrasi sekarang lagi melacak dokumen-dokumen perolehan dan pencatatan aset terkait dengan tanah yang dimiliki Mbak Mintarsih. Nah, ini nanti kita akan selesaikan dan selanjutnya nanti akan kita berproses sambil menunggu putranya Mbak Mintarsih yang nanti kita akan barangkali akan diskusi untuk penyelesaian permanennya. Barangkali demikian. Oke, satu hal terburuk jikalau nanti keluarga Mbah Min itu menuntut dengan jeda waktu sedikit, apa yang tindakan nanti PDAM untuk saat ini yang kita pikirkan? Itu hal terburuk saja. Memang sementara ini kita belum berpikir ke sana, Mas. Jadi karena kita memang benar-benar tidak tahu sejarah dapatnya tanah dari ini. Nah, nanti kita masih positif thinking aja, bahwasanya keluarga masih bisa kooperatif karena kita juga generasi transisi di PDAM juga berniat baik untuk menyelesaikan ini dengan baik-baik. Dan tadi kalau dari Mbak Mintarsih juga tanggapan kedatangan kita bagus. Nah, intinya ya nanti kita akan lihat dalam tanda kutip kesepakatan yang dicapai antara PDAM dengan putranya Mbak Mintarsih. Dan sekarang gedengkotnya Pelausan. Siapa didekatkan Pelausan? Dengan sebagai Kapak produksi. Kapak produksi. Ya. Setelah melihat berita di Facebook dan online kemarin, apa nanti peran serta kapak produksi terkait dengan ini? Jelas ini kan zaman dulu kita semua nggak tahu ya, jalurnya kok eneng sumbernya gini, dengan waktu mungkin orang awam taunya PDAM, padahal PDAM sendiri yang notabene generasi ini jenengan tidak tahu. Apa? Ya, begini, seperti awal yang sudah disampaikan Pak Gubernur tadi, memang generasi saya, Pak Arsitek, ke bahwa proses pembangunan juga pengambilan sumber mata air ini memang kami tidak tahu. Karena muncul Facebook kemarin, nah, kami baru sedikit gambaran bahwa ini bermasalah. Kami dari PDAM, kami dari badan produksi, kita memohon petunjuk pimpinan, kita kooperatif sama Mintarsih, kita upayakan penyelesaian yang benar. Pemirsa, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, semua tidak tahu. Jadi telusur Laut TV itu menjadikan sesuatu masalah itu tidak jadi masalah. Kita harus menjadi satu, kita koordinasi yang baik antara pemerintah dengan keluarga Bu Mintarsih.
sebenarnya benar apa yang kita katakan ini sumber yang kita tidak tahu, tapi dengan kejadian ini kita jadi tahu alurnya bagaimana. Tapi pada intinya PDAM tidak akan pengen bermasalah, tapi harus menyelesaikan masalah. Tidak ada kata lain selain kita harus koordinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telusur kita dengan PDAM dan keluarga Bumintar.